Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran kami mengenai penulisan resep dan apa-apa saja obat-obatan yang digunakan di dalam ilmu penyakit mulut. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengertian resep, tujuan, cara penulisan resep, beserta contoh kasusnya, dan juga bagaimana cara menuliskan obat-obatan yang biasa kita gunakan di bidang ilmu penyakit mulut. Selamat menyaksikan. Resep merupakan bahasa Latin, yaitu pre yang berarti sebelum, dan script yang artinya tulisan tertulis. Menurut Kumar, resep merupakan perintah yang harus ditulis sebelum atau untuk peresepan dan pemberian obat. Sedangkan menurut Menteri Kesehatan tahun 2017, resep merupakan permintaan tertulis kepada apoteker dari dokter atau dokter gigi agar memberikan obat kepada pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penulisan resep: pertama, memudahkan dokter dalam pelayanan kesehatan di bidang farmasi. Kedua, meningkatkan peran dan tanggung jawab dokter dan apoteker dalam mengawasi distribusi obat kepada masyarakat. Ketiga, meminimalkan kesalahan dalam pemberian obat dan perbekalan farmasi lainnya. Keempat, pemberian obat lebih terkontrol. Kelima, dokter bebas memilih obat secara tepat, aman, ilmiah, dan selektif sesuai dengan kebutuhan klinis. Keenam, sebagai medical record bersama dokter dan apoteker, disimpan selama 3 tahun yang dapat dipertanggungjawabkan dan sifatnya rahasia. Pihak-pihak yang berhak melihat resep: dokter yang menulis resep atau merawat pasien, pasien atau keluarga pasien yang bersangkutan, para medis yang merawat pasien, apoteker pengelola apotik yang bersangkutan, aparat pemerintahan seperti pegawai kepolisian, kehakiman, kesehatan yang ditugaskan memeriksa, petugas asuransi untuk kepentingan klaim pembayaran. Bagian-bagian resep: inskriptio berisikan nama dokter, nomor izin praktek atau SIP, alamat dan nomor telepon dokter gigi, kota, dan tanggal penulisan resep. Invocatio, tanda R pada bagian kiri merupakan singkatan Latin dari resepi, yang artinya berikanlah. Invocation merupakan kata pembuka penulisan resep untuk berkomunikasi dengan apoteker di apotik. Prescriptio berisikan nama obat, bentuk sediaan obat, dosis obat, dan jumlah obat yang diinginkan. Signatura, petunjuk penggunaan obat bagi pasien, termasuk cara pakai atau konsumsi, dosis pemberian, rute dan jarak waktu pemberian. Subscription merupakan tanda tangan atau paraf dokter yang menulis resep, yang berfungsi sebagai legalitas dan kesahan resep. Pro artinya diperuntukkan, berisi data pasien diantaranya nama, alamat, usia, jenis kelamin, dan berat badan. Obat-obat yang sering digunakan dalam bidang penyakit mulut. Antiseptik. Yang pertama, ada chlorhexidine gluconat 0,2%. Yang kedua, ada povidone iodine 1%. Dan yang ketiga, ada hexetidine 0,1%. Ketiganya tersedia dalam bentuk obat kumur. Yang pertama, ada chlorhexidine gluconat 0,2%. Obat ini tersedia dalam berbagai kemasan, yaitu botol isi 30 ml, 60 ml, dan 150 ml. Obat ini mengurangi mikroba patogen yang berhubungan dengan tanda-tanda inflamasi penyakit mulut.
Cara penggunaannya adalah dengan dikumurkan 10-15 ml selama 1 menit, kemudian dibuang. Obat ini digunakan setelah makan dan sikat gigi. Hindari makan, minum, ataupun berkumur selama 30-60 menit setelah penggunaan obat ini. Berikut adalah contoh penulisan resep untuk klorheksidin glukonat 0,2%. Selanjutnya ada povidone iodin 1%. Obat ini tersedia dalam kemasan botol 100 ml. Obat ini digunakan untuk peradangan atau infeksi rongga mulut, stomatitis, faringitis, tonsilitis, dan gingivitis. Cara penggunaannya adalah dikumur 10 ml selama 60 detik sebanyak 2-3 kali sehari. Hindari makan, minum, ataupun berkumur selama 30-60 menit setelah penggunaan obat ini. Berikut adalah contoh penulisan resep untuk povidone iodin 1%. Obat ini tersedia dalam berbagai kemasan, yaitu botol isi 60 ml dan 120 ml. Obat ini dapat digunakan untuk infeksi ringan pada mulut dan tenggorokan seperti radang gingiva, sariawan, dan stomatitis. Obat ini juga dapat mengatasi gejala-gejala radang tenggorokan dan radang amandel. Cara penggunaannya adalah dengan dikumur 10 ml selama 60 detik sebanyak 2-3 kali sehari atau dioleskan dengan kapas lidi pada lesi. Hindari makan, minum, ataupun berkumur selama 30-60 menit setelah penggunaan obat ini. Berikut adalah contoh penulisan resep untuk hexetidin 0,1%. Antiinflamasi. Yang pertama, ada triamcinolone acetonit 0,1%. Bentuk sediaannya adalah pasta. Yang kedua, ada clobetasol propionat 0,05%. Bentuk sediaannya adalah salep. Yang ketiga, ada benzidamin HCl 7,5 mg per 5 ml. Obat ini tersedia dalam kemasan tiup 5 gram. Obat ini mengandung triamcinolone acetonit 0,1%. Triamcinolone acetonit merupakan suatu kortikosteroid sintetik yang memiliki efek antiinflamasi, antipruritus, dan anti-alergi. Obat ini dapat digunakan sebagai pengobatan penunjang dan untuk meringankan gejala-gejala yang berkaitan dengan luka yang meradang pada mulut dan luka ulserasi akibat trauma. Cara penggunaan obat ini adalah dengan dioleskan pada bagian yang luka sampai terbentuk lapisan tipis. Obat ini digunakan 2-3 kali sehari tergantung tingkat keparahan dan digunakan sesudah makan. Jika dalam waktu 7 hari tidak terjadi perbaikan yang bermakna, maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berikut adalah contoh penulisan resep untuk triamcinolone acetonit 0,1%. Yang kedua ada clobetasol propionat 0,05%. Obat ini tersedia dalam kemasan tiup isi 10 gram. Obat ini digunakan untuk lichen planus oral erosif, pemphigoid bullosa, pemphigus oral, stomatitis allergica, dan stomatitis aftosa recurrent. Cara penggunaan obat ini adalah keringkan daerah lesi, kemudian aplikasikan obat ini sebanyak 4-6 kali per hari. Hindari makan, minum, dan berkumur selama 30-60 menit setelah penggunaan obat ini. Berikut adalah contoh penulisan resep untuk clobetasol propionat 0,05%.
Obat ini tersedia dalam kemasan botol isi 60 ml dan 120 ml. Obat ini digunakan untuk meringankan rasa sakit pada mulut dan tenggorokan seperti tonsilitis, faringitis, stomatitis, kelainan periodontal, pasca ekstraksi gigi, dan mukositis. Cara penggunaan obat ini adalah dengan dikumurkan sebanyak 10-15 ml selama 1 menit, kemudian dibuang. Obat ini digunakan sebanyak 2-3 kali sehari dan tidak boleh digunakan lebih dari 7 hari. Hindari makan, minum, ataupun berkumur selama 30-60 menit setelah penggunaan obat ini. Berikut adalah contoh penulisan resep untuk benzidamin HCl. Anti jamur. Yang pertama, ada nistatin, tersedia dalam bentuk suspensi oral. Yang kedua, ada miconazol 2%, tersedia dalam bentuk krim. Yang ketiga, ada fluconazol, tersedia dalam bentuk kapsul. Dan yang terakhir, ada ketoconazol, tersedia dalam bentuk tablet. Yang pertama ada nistatin suspensi oral. Obat ini tersedia dalam kemasan botol dengan isi bersih 12 ml. Nistatin merupakan anti jamur yang bekerja dengan cara mengikat sterol pada membran sel jamur dan menyebabkan perubahan permeabilitas membran sel jamur, diikuti dengan kebocoran komponen intraseluler sehingga menyebabkan kematian jamur. Obat ini digunakan untuk mengobati infeksi kandida pada rongga mulut, esofagus, dan saluran pencernaan. Dosis dan cara pemakaiannya adalah nistatin dikocok terlebih dahulu sebelum digunakan. Untuk bayi dan anak-anak, dosis pemakaiannya adalah 1 ml, 4 kali sehari dikulum kemudian ditelan. Dan obat ini digunakan selama 7-14 hari. Sedangkan untuk dewasa, dosisnya adalah 2-5 ml, 4 kali sehari, dikulum kemudian ditelan, dan digunakan selama 7-14 hari. Berikut adalah contoh penulisan resep untuk nistatin suspensi oral. Selanjutnya ada miconazol 2%. Obat ini tersedia dalam kemasan tube dengan isi bersih 10 gram. Dosis dan cara pemakaiannya pada dewasa dan anak-anak sama, yaitu dioleskan secukupnya. Pada kasus kandidiasis, obat ini digunakan sebanyak 2 kali sehari. Berikut adalah contoh penulisan resep untuk miconazol 2%. Obat ini tersedia dalam kemasan kapsul 50 mg dan 150 mg. Obat ini diindikasikan untuk kasus kandidiasis sistemik, kandidiasis oral, kandidiasis orofaringeal, dan esofagus. Dosis dan cara penggunaannya adalah 50-100 mg sebanyak 1 kali sehari selama 7-14 hari. Pada kasus yang berat, dosis dapat ditingkatkan sampai 100 mg per hari. Berikut adalah contoh penulisan resep untuk fluconazol. Yang terakhir ada ketoconazol. Obat ini tersedia dalam kemasan tablet 200 mg. Obat ini diindikasikan untuk kandidiasis pada kulit, rambut, dan oral. Juga dapat digunakan sebagai profilaksis infeksi jamur. Dosis dan cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Untuk dewasa, 1 tablet sehari pada waktu makan dan dapat ditingkatkan menjadi 2 tablet sehari. Sedangkan untuk anak-anak dengan berat badan kurang dari 15 kg, dosisnya adalah 20 mg
3 kali sehari pada waktu makan. Untuk anak-anak dengan berat badan 15-30 kg, dosisnya adalah 100 mg sebanyak 1 kali sehari pada waktu makan. Untuk anak-anak dengan berat badan lebih dari 30 kg, dosisnya sama dengan dosis dewasa. Berikut adalah contoh penulisan resep untuk ketoconazole. Antiseptik dan wound healer. Yang pertama ada sodium hyaluronat yang dicampurkan dengan ekstrak aloe vera, PVP, dan dipotasium glisirizat yang terdapat dalam 3 sediaan, yaitu sediaan obat kumur, sediaan spray, dan sediaan gel. Kemudian ada obat kumur hyaluronic acid 0,1%. Yang pertama sodium hyaluronat. Obat ini dikombinasikan dengan aloe vera ekstrak, PVP atau polyvinyl pyrrolidone, dan dipotasium glisirizat. Obat ini akan membentuk suatu film pelindung yang akan menutupi ujung persarafan dari suatu lesi, sehingga akan terhindar dari iritasi dan mengurangi nyeri. Kandungan aloe vera dan asam hyaluronat akan mendukung terjadinya proses penyembuhan yang alami. Obat ini diindikasikan untuk membantu dalam penata laksanaan nyeri yang disebabkan oleh iritasi pada mulut seperti stomatitis aftosa, ulkus aftosa, lesi minor termasuk lesi traumatik yang disebabkan oleh kawat gigi dan gigi tiruan yang tidak sesuai. Pertama adalah sediaan kumur. Berikut adalah contoh penulisan resep untuk yang sediaan kumur. Pada obat ini dituangkan 10 ml sesuai dengan takarannya, lalu dilakukan kumur-kumur 1-2 menit, kemudian dibuang. Digunakan 2-4 kali per hari sesuai dengan kebutuhannya. Berikut ini adalah contoh penulisan resep sodium hyaluronat dalam sediaan spray. Berikut ini adalah contoh penulisan resep sodium hyaluronat dalam sediaan gel. Yang kedua adalah obat kumur yang mengandung hyaluronic acid 0,1%. Obat ini diindikasikan untuk penanganan dan mempercepat penyembuhan lesi pada mukosa oral. Obat ini digunakan sebanyak 10 ml yang kemudian dikumurkan selama 1-2 menit 2 kali sehari. Berikut ini adalah contoh penulisan resep hyaluronic acid dalam sediaan obat kumur. Antivirus. Berikut adalah antivirus yang biasa digunakan dalam bidang penyakit mulut. Yang pertama adalah aciclovir tablet dengan sediaan 200 mg dan 400 mg, kemudian aciclovir 5% dalam bentuk krim. Berikut adalah contoh penulisan resep aciclovir dalam bentuk sediaan tablet. Obat ini diindikasikan sebagai pengobatan infeksi herpes simplex pada kulit dan pada membran mukosa. Kemudian pada herpes zoster, baik yang primer ataupun yang rekuren, serta sebagai pencegahan infeksi herpes simplex yang berulang pada individu dengan gangguan sistem imun ataupun pada individu dengan sistem imun yang normal. Berikut adalah contoh penulisan resep aciclovir 5% dalam bentuk krim. Tiap gram dalam krim ini mengandung aciclovir sebanyak 50 mg. Obat ini diindikasikan pada pasien dengan infeksi herpes simplex, herpes labialis, baik primer maupun rekuren. Obat ini dioleskan sampai menutupi lesi selama 3 jam sebanyak 6 kali dalam 1 hari selama 7-10 hari. Antibakteri. Berikut adalah antibakteri yang biasa digunakan dalam ilmu penyakit mulut. Yang pertama, tetrasiklin 250 mg dalam bentuk sediaan kapsul. Yang kedua, ada boraks gliserin 10%. Berikut adalah contoh penulisan resep tetrasiklin.
Obat ini digunakan dengan melarutkan satu kapsul di dalam 10 ml air, kemudian dikumurkan selama 1-3 menit, kemudian dibuang, lalu dilakukan sebanyak 4 kali dalam sehari. Berikut adalah contoh penulisan resep boraks gliserin 10%. Obat ini berisikan campuran boraks dengan gliserin yang berfungsi sebagai antiseptik atau disinfektan di dalam mulut. Obat ini digunakan secara topikal lalu dioleskan kepada lesi sebanyak 3-4 kali dalam sehari. Multivitamin. Berikut adalah contoh multivitamin yang biasa digunakan dalam bidang penyakit mulut. Yang pertama ada asam folat atau vitamin B9, yang kedua ada vitamin B12, kemudian ada multivitamin yang mengandung berbagai macam vitamin. Berikut adalah contoh penulisan resep asam folat yang biasa digunakan 1 tablet per hari. Obat ini diindikasikan pada orang-orang dengan defisiensi asam folat. Berikut adalah contoh penulisan resep vitamin B12. Obat ini diindikasikan sebagai pengobatan atau pencegahan defisiensi vitamin B12. Dosisnya pada orang dewasa 100 mikrogram per hari dan pada anak-anak 5-30 mikrogram per hari. Berikut ini adalah contoh penulisan resep multivitamin dalam sediaan kaplet. Obat ini digunakan 1 kali sehari dan diindikasikan sebagai pencegahan dan pengobatan defisiensi vitamin dan mineral. Sekian video pembelajaran tentang penulisan resep dalam bidang ilmu penyakit mulut. Semoga video ini dapat bermanfaat dan selamat belajar bagi kita semua. Sedikit pantun ya, hari Senin ke Deli Tua, naik kuda ke Brastagi. Terima kasih para penonton semua sudah berkenan menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.